Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada. Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih berkesempatan bersama. Kita mau datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat, buat perlindungan, buat kasih-Nya yang kita boleh alami pagi ini. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Kalau pagi ini kami boleh datang kembali menghadap Engkau, kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu, perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam. Kami boleh berkesempatan menghadap Engkau. Kami ingin bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah perkenanan-Mu turun pagi ini di dalam doa bersama umat-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saat pagi hari kami mau datang membawa hidup kami. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa
jiwa roh kami. Amin. Tuhan, dalam pimpinanmu, persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang hadir bersama kami, kita mau datang kepada Allah kita, biar perkenanannya memulihkan hidup kita, menjamah hidup kita. Jika hari ini engkau ada persoalan, pergumulan, mari datang kepadanya. Mari ucapkan dalam doamu kepada Dia. Dia yang peduli akan hidupmu. Dia tahu yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan kiranya menolong setiap kita yang mencarinya akan mendapatkannya. Inilah hidup kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Biar hikmat-Mu menuntun kami kepada kebenaran firman. Hikmat-Mu menjadi solusi buat hidup kami, mengatasi masalah, memulihkan hidup kami, supaya kami terus berbenah diri, memberi yang terbaik, dan Engkau mendapatinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami mengandalkan Engkau, satu-satunya penolong hidup kami. Yes, terima kasih Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaran hidup kami, penolong yang sejati. Amin. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
waktumu waktumu yang terbaik buat kami. yang terbaik. Kami mau menantikannya. Engkau Tuhan sandaranku, Dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat hatimu, naikkan dengan iman. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya. Yes. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Satu-satunya Yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan. sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau memberkati. Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Biar firman-Mu pagi ini melengkapi hidup kami. Untuk kami boleh menatap masa depan, berjalan bersama Engkau, dan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kalau kita tahu bahwa ego kita itu seringkali mencelakakan, dan syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah mematikan manusia lama, maka kita harus berusaha mematikan ego kita itu. Bagaimana ya? Supaya ego kita itu tidak mendominasi hidup kita. Supaya kita hidup dalam pimpinan roh, bukan dalam pimpinan ego kita itu. Ya, ini sangat penting. Dan ini merupakan salah satu peperangan rohani juga. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap kali kami mendengar pesan Tuhan, itu adalah untuk kami juga. Dan tentunya sangat memberkati dan memberi pencerahan. Terima kasih untuk GMM. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran, untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara menghancurkan ego kita itu? Sebab kalau ego itu tidak hancur, maka kita nggak bisa mengikut Tuhan Yesus.
Ya. Maka kita tidak bisa memiliki kasih yang dewasa. Kasih yang egois itu bukan kasih, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Definisi tentang kasih itu luar biasa. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang egonya masih kuat melakukan hal ini? Mustahil. Makanya kasih sejati hanya bisa lahir ketika ego seseorang mulai mati. Maka ia bisa mengasihi dengan sejati, dengan tulus. Ya. Karena apa? Karena ego itu berkata gini, apa yang aku dapat kalau aku melakukan ini? Itu ego tuh. Tapi kalau kasih berkata, apa yang bisa aku berikan kepadamu? Nah, bedanya jauh, saudara. Ya. Itu sebabnya barang siapa hendak mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri, menghancurkan egonya itu, dan memikul salib. Kenapa memikul salib? Sebab di kayu saliblah, disalib tanda kutip itulah, ego seseorang dihancurkan. Ya. Jadi Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Harusnya begitu kan? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan jadi budak dosa lagi. Nah itu. Jadi salib itu tempat ego dihancurkan. Ego seseorang dihancurkan di salib. Makanya kita harus memikul salib setiap hari kalau mau mengikut Tuhan Yesus. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, harus menghancurkan ego kita. Makanya salib bukan hanya kalung salib, aksesoris, bukan. Salib itu adalah tempat manusia lama kita disalibkan. Tempat manusia lama kita mati. Itu, saudara. Ya. Seperti dua orang yang menikah. Sama-sama berkata, aku mau bahagia. Ya, tetapi rumah tangga itu hancur ketika tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mendengar. Tidak ada yang mau mati terhadap ego masing-masing. Itu penyebab utama. Ya. Pernikahan tidak dihancurkan terutama oleh kurangnya cinta. Bukan cuma itu. Tetapi oleh dua ego yang sama-sama ingin berkuasa. Demikian juga komunitas, pelayanan, dan gereja. Ego seseorang, bayangkan kalau dia melayani, pasti timbul keributan. Karena ia ingin dilayani, karena ia ingin didengar, ingin mengatur ini itu padahal bukan tugasnya. Kan begitu. Buat kesimpulan ini itu padahal bukan tugasnya. Nah, ini menyebabkan kekacauan, saudara. Orang yang egonya tinggi itu memang penyebab masalah di dunia ini. Siapapun, apapun profesinya. Makanya orang yang egonya mati, barulah bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Di Kolose pasal 3 ayat 12-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Jadi kalau egonya mati, barulah bisa. Kalau tidak bisa. Makanya ciri-ciri orang yang egonya sudah mati itu dia mudah mengampuni, tidak haus pujian, rela mengalah, saudara, dan bisa mendengar, rendah hati, tidak sibuk membuktikan dirinya yang terbaik, aman dengan identitasnya sebagai anak Allah yang merasa cukup. Itu kalau egonya sudah mati, ia tidak akan mengejar kepopuleran untuk dirinya sendiri. Tidak. Ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau orang egonya sudah mati. Nah, jadi
Seorang pelayan Tuhan yang baik harusnya egonya sudah mati. Jadi ia hidup untuk melayani, bukan dilayani. Yang menjadi kekacauan dalam pelayanan dan pekerjaan apapun adalah orang minta dilayani. Tidak mau melayani, tidak mau bekerja. Ya. Jadi makanya terkadang ada orang-orang tertentu yang buah rohaninya tidak pernah lahir, karena selama hidupnya egonya tidak pernah mati, kesombongannya tidak pernah hilang, manusia lamanya masih hidup terus. Jangan sampai kita menutup mata, tetapi manusia lama kita masih hidup terus. Makanya Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar, paling berbakat, paling terkenal, tidak. Tuhan mencari orang yang mau memikul salibnya setiap hari, yang mau hidup seperti Tuhan Yesus, yang mau menyangkal dirinya, yang mau menghancurkan egonya, barulah gampang dibentuk. Orang yang tidak mau menghancurkan egonya ibarat batu, tidak bisa dibentuk, hatinya keras. Tapi kalau orang egonya sudah mati, dia mudah dibentuk menjadi anak Allah. Ya, setiap pria dan wanita itu khas kalau egonya masih hidup. Kalau pria misalnya, aku itu ingin dihormati, nah itu pria gengsi. Kalau wanita itu dikendalikan perasaannya. Perasaan lebih utama daripada objektivitas. Nah ini juga menjadi masalah besar ini. Makanya kita mesti bertanya, bagian ego yang mana yang dalam diri kita yang sulit dikendalikan, yang belum mati. Segera matikan, saudara. Jangan ditunda. Semakin kita menunda, yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Makanya ayat Alkitab ada banyak tentang matinya ego ini. Di Galatia 2 ayat 19-20 itu tentang disalibkan bersama Kristus. Maksudnya matikan ego kita. Lukas 9 ayat 23 itu menyangkal diri. Ya. Filipi 2 ayat 5-8 itu mengosongkan diri, teladan. Kristus itu teladan kita, ia mengosongkan dirinya. Dan lain-lain. Itulah sebabnya kiranya pagi ini kita menjadi mengerti. Matikan ego kita. Ya. Kepentingan diri sendiri tidak usah diperjuangkan sampai habis-habisan. Kalau kepentingan umum boleh, kalau kepentingan diri sendiri nggak usah. Rugi juga nggak apa-apa kok, saudara. Ya. Nah, kiranya ini bisa menguatkan setiap kita dan menghibur setiap kita. Bahwa kita hanya bisa ikut Tuhan Yesus kalau ego kita matikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar dicerahkan dan kami berterima kasih untuk firman kebenaran yang telah disampaikan. Kami percaya ini pesan Tuhan untuk kami semua umat Tuhan dimanapun berada. Mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula, juga semua jemaat Tuhan yang mendukung pekerjaanmu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.